Pemirsa, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengambil alih pengusutan kasus kebakaran yang terjadi di pabrik PT Semen Tonasa 4 di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Rabu lalu. Humas Polda Sulsel mengatakan pihak Semen Tonasa tak boleh serta-merta menyebutkan tak ada kelalaian. Kita ribut. Ngajak berantem. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sulsel Barat Kombes Pol F. Barung Mangera menanggapi pernyataan pihak PT Semen Tonasa yang menyatakan tidak ada unsur kelalaian dalam kebakaran pabriknya. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel, polisilah yang berhak menyelidiki dan menetapkan apakah ada unsur kelalaian dalam kebakaran tersebut, bukan pihak PT Semen Tonasa sendiri. Pihak Polda Sulsel Barat akan melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi ahli. Statement pihak PT Semen Tonasa dianggap keliru dikeluarkan. Polisi tengah menyelidiki kasus kebakaran yang menewaskan seorang pekerja dan melukai 10 orang ini. Jika ditemukan unsur kelalaian, maka polisi bisa menindaklanjuti dengan unsur pidana. Mendalami unsur kelalaian dalam kebakaran tersebut sesuai dengan amanah dalam KUHP pasal 359 yang disebutkan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan pasal 360 yang menyebutkan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain terluka berat dihukum penjara maksimal 5 tahun. Ini Polda sekarang sedang melaksanakan penyelidikan dengan menerjunkan yang namanya tim laboratorium forensik, tim Inavis, dan juga tim identifikasi untuk melihat daripada kasus ini secara holistik. Artinya kita bekerja berdasarkan scientific identification. Ia menambahkan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Sulsel Barat untuk diselidiki penyelidikan dugaan kelalaian dalam kebakaran tersebut atas instruksi Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Pol Anton Setiaji. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Sementara itu, pemirsa, pihak PT Semen Tonasa mengatakan sehari setelah kebakaran telah memberikan santunan kepada seluruh korban kebakaran. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore kemarin. Perusahaan kita dan itu sudah diserahkan, saya kira saya tidak hafal anunya, tapi yang paling penting bagaimana bentuk perhatian Semen Tonasa terhadap korban, keluarga korban. Kalau nilai itu sementara dihitung, kalau nilai tidak terlalu besar lah saya kira. Perkiraan sekitar 300 juta ya palingnya. Sekitar 300 juta, tapi itu jangan jangan sampai asuransi hanya membayar begitu. Saya tidak mau sebut karena masih dalam hitungan, tapi perkiraan saya seperti itu ya. Batu bara itu tidak terlalu banyak juga karena ukurannya dia itu 80 cm saja. Jadi kira-kira per jamnya itu berapa ton kira-kira? 150 ton per jam. Batu bara. Ya. Pemirsa, sehari setelah kebakaran, pabrik PT Semen Tonasa kembali beroperasi seperti biasa. Kendaraan bertonase berat kembali hilir mudik mengangkut hasil produksi. Bel transport atau jembatan pengangkut batu bara kasar pabrik Semen Tonasa hingga kini tidak dioperasikan setelah terbakar Rabu malam. Pihak manajemen sendiri sejauh ini masih terus melakukan upaya pendataan guna mengetahui pasti besaran kerugian material akibat terbakarnya bel transport atau jembatan pengangkut batu bara kasar sepanjang 150 meter yang ada di ketinggian 80 meter tersebut. Kendati bel transport yang ada di PT Semen Tonasa tidak dioperasikan setelah kebakaran, namun produksi semen di pabrik ini tetap beroperasi dengan menggunakan bel transport lainnya untuk mengangkut batu bara kasar. Nampak pasca insiden kebakaran terjadi di wilayah ini, sejumlah mobil bertonase besar hilir mudik keluar masuk pabrik untuk mengangkut semen yang telah diproduksi, yang selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kepala Biro Humas Pabrik PT Semen Tonasa Kabupaten Pangkep di kantor pusat PT Semen Tonasa, Harun Daming, mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap sejumlah fasilitas pabrik yang rusak. Iya, jadi pada saat perbaikan memang schedule Tonasa 4 itu ada schedule untuk maintenance, maintenance. Jadi tidak mengganggu proses produksi? Iya, tidak mengganggu proses produksi dan tidak dihentikan pabrik ya. Jadi saat ini gimana Pak kondisinya? Saat ini karena masih dalam schedule pemeliharaan Tonasa 4 ya, tetapi untuk finish millnya masih tetap operasi produksi semen. Jadi kejadian ini tidak akan mengganggu suplai
suplai semen kita Ke sejumlah sejumlah wilayah, iya, tetap produksi. 1 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini sendiri kini dalam penanganan aparat kepolisian dari Polres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Pemirsa, Syahrul, Sekjen Komite Komunitas Demokrasi Pangkep mengatakan pasca kebakaran PT Semen Tonasa diduga ada pelanggaran standar operasional, baik itu dari segi aturan pekerja maupun SOP saat bekerja. Semua korban dalam kebakaran pabrik PT Semen Tonasa 4 adalah tenaga outsourcing, termasuk korban yang meninggal dunia. Padahal dalam aturan mempekerjakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan besar, apalagi perusahaan tambang dengan resiko besar, ada aturan yang melarang untuk mempekerjakan tenaga outsourcing. Karena dalam pengerjaan beberapa bagian tertentu dalam pabrik dibutuhkan tenaga ahli yang memang berkompeten. Selain itu, di antara 11 korban, selain menderita luka bakar, beberapa di antaranya juga patah tulang akibat meloncat dari ketinggian. Syahrul mengatakan berdasarkan pengamatan lembaga sosial masyarakat ini, para pekerja di PT Semen Tonasa memang seringkali hanya dibekali sepatu dan helm. Padahal coal mill yang terbakar sedang dalam maintenance atau perbaikan dan berada pada ketinggian 80 meter. Sangat berisiko jika para pekerja ini tidak dilengkapi dengan kelengkapan safety standar pekerja. Tenaga outsourcing ini saya kira sangat-sangat keliru karena kenapa? Ketika dikerjakan oleh outsourcing yang notabene masih baru, itu otomatis belum menguasai SOP standar kerja yang berlaku. Sehingga bisa saja terjadi keteledoran saat bekerja. Rata-rata pekerja di PT Semen Tonasa adalah tenaga outsourcing. Bukan hanya dari pihak kedua, bahkan ada tenaga yang dikelola oleh pihak ketiga. Sehingga jika ada korban kecelakaan kerja, apalagi sampai tewas, pemberian santunan tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa. Berdasarkan pantauan per 20 Agustus 2015, masih ada sejumlah korban yang belum mendapatkan santunan. Bahkan untuk korban yang meninggal, tak satupun pejabat teras PT Semen Tonasa yang terlihat datang berkunjung. Beresikonya kondisi di pabrik PT Semen Tonasa sudah seringkali dikeluhkan sejumlah organisasi kemasyarakatan, namun tak pernah mendapat perhatian. Tim GoTV memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan pasca meninggalnya korban, di mana suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Akbar. Sesaat lagi di Teras Petang. Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, pasca meninggalnya korban kebakaran PT Semen Tonasa 4, suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Akbar. Keluarga korban tidak menyangka Akbar meninggal dengan cara yang tragis. Almarhum Akbar dikenal sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Almarhum juga dikenal sebagai seorang yang humoris. Tak pernah lupa ia menyempatkan waktu untuk bermain bersama keponakannya saat hendak berangkat ataupun seusai bekerja. Akbar yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, tinggal bersama neneknya sejak kecil. Ibu korban, kerabat, teman, dan rekan kerja korban mengaku sangat kehilangan. Ya sedih, tapi lebih sedih orang di sini. Tragis menurut Ibu. Ya, tragis. Itu saya bayang, namanya takdir. Itu saya bayangkan dulu. Naga dibayar ya, nolin makna totoo na makadang kapama. Bang. Bekerja tanpa pengaman membuat Akbar harus tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Akbar adalah salah satu korban yang tewas dalam kebakaran di pabrik PT Semen Tonasa 4 Rabu 19 Agustus lalu. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban kebakaran PT Semen Tonasa mengaku menerima santunan sebesar 10 juta rupiah dari PT Semen Tonasa. Keluarga tidak akan menuntut karena tahu jika pihak PT Semen Tonasa punya kekuatan jika berhadapan dengan hukum. Pihak keluarga almarhum Akbar mengaku menerima santunan dari PT Semen Tonasa sebanyak 10 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk perlengkapan jenazah. Korban menerima santunan ini dari tim produksi PT Semen Tonasa.
Pihak keluarga mengaku tidak akan menuntut pihak PT Sementonasa karena keluarga korban tahu PT Sementonasa punya kekuatan jika diperhadapkan dengan masalah hukum. Keluarga korban mengaku hanya bisa menerima dengan ikhlas, kecuali jika pihak PT Sementonasa ingin memberikan kebijakan. Kan kemarin 4:30 kapang ada anunya dari produksi itu di Tonasa bahwa menyerahkan maaf tapi di dalamnya uang. Saya tidak buka, jadi tapi saya tanya saudara-saudara bilang berapa isinya, itu dia bilang 10 juta. Almarhum merupakan tenaga outsourcing yang disalurkan dari PT Pranbon Agen Jaya yang merupakan salah satu mitra kerja dari PT Sementonasa. Almarhum bekerja di vendor tersebut selama kurang lebih 2 bulan. Untuk masalah santunan, pihak vendor sendiri mengandalkan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Ini anak atas nama almarhum Muhammad Bar, benar karyawan kami PT Pranbon Agen Jaya. Dengan itu kami dari sebagai vendor memberikan santunan dan semua hak-haknya kami telah berikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan akan diberikan semuanya, insya Allah mungkin sebentar semua akan diselesaikan. Ada banyak karyawan PT Sementonasa yang bekerja sebagai tenaga outsourcing. Hal inilah yang mengakibatkan jika terjadi kecelakaan kerja, pemberian santunan akan berada di bawah rata-rata jumlah seharusnya. Tidak adanya aturan hukum yang mengikat membuat keluarga korban tak bisa berbuat apa-apa. Dari Kabupaten Pangkep, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Pemirsa, 3 orang kurir penyalur TKI ilegal di Kabupaten Goa berhasil ditangkap aparat kepolisian Polres Goa. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Teras Petang.